kasus ini adalah kecelakaan di mana itu musibah yang terjadi. Jadi memang ada kelalaian, kita tidak bisa berdiri. Nah, tadi saksi-saksi juga menjelaskan apa kejadian di rumah sakit. Yang kita tanyakan tanggal 8 di rumah sakit, terus apa yang terjadi setelah itu. Nah, itu nanti bagian daripada proses pembuktian dan pembelaan. Nah, yang lain-lain saya tidak bisa menjelaskan karena itu terkait dengan proses di dalam persidangan. Karena itu nanti kami akan tuangkan di pembelaan. Jadi pada saat tanggal 8 ada orang yang lagi kecelakaan masuk rumah sakit, terus apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh rumah sakit itu yang kami gali, yang kami tanya. Jadi apa sih sebetulnya kewajiban rumah sakit terhadap orang yang mengalami kecelakaan, dan setelah itu kenapa tanggal sekian baru MRI-nya. Jadi tanggal 8 itu dilakukan masuk rumah sakit karena kecelakaan, tanggal 11 baru ada MRI, ya, baru ada proses pemeriksaan, nah baru ada tindakan. Nah ini kan semua biar itu menjadi proses pembuktian. Apakah ini ada hal-hal yang perlu kita jelaskan secara hukum kepada majelis hakim, seperti itu. Tante tadi memberikan keterangan seperti apa Tante di dalam untuk anaknya? Kalau dari saya, kalau masalah persoalan proses hukum ya, tadi lawyer kami sudah menjelaskan. Yang saya hanya ingin klarifikasi adalah dari beberapa berita yang aku lihat, termasuk yang ditinggalkan oleh almarhum, itu dia memfitnah, itu fitnah ya, menggesek ATM. Ini yang teman-teman harus pahami, bahwa saya dituduh menggesek ATM-nya almarhum. Tidak sama sekali aku lakukan. Ya, demi Allah saya tidak melakukan, menyentuh aja enggak. Aku tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau almarhum meninggalkan itu fitnah, mudah-mudahan dia dapat keadilan di sana dengan fitnahan itu yang dia tinggalkan. Ya. Lalu persoalan yang berita yang selama ini saya dengar adalah gagal tidak bertanggung jawab. Kalau 1 tahun di sana, masa tidak bertanggung jawab, hanya duduk-duduk manis, kan nggak mungkin. Tapi berdasarkan informasi keluarganya, Gaga hanya duduk di samping Laura Itu kan menurut dia. main game. Informasi seperti itu. Itu kan menurut dia, ya kan, hanya main game. Kan tidak mungkin tiap hari Gaga, tiap menit, tiap detik dia mengganti pampers, pasti ada jedanya dong. Dia juga bermain, kan nggak mungkin, kan gitu. Jadi kalau dia bilang hanya main game, itu semua fitnah, bohong. Kalau informasi dari kakaknya, Gaga pernah membawa dukun, itu benar nggak? Itu bukan dukung, ya, yang harus dipahami bukan dukung. Itu orang itu saya pernah bawa ke Papua dan saya lihat sendiri hasilnya. Kalau saya tidak pernah melihat hasilnya, untuk apa saya jauh-jauh datangkan dari Makassar ke sini? Kan buang-buang biaya. Karena saya melihat hasilnya, akhirnya aku datangkan ke sini. Saya bawa ke rumahnya Laura. Saya hanya 3 kali dia tangani Laura, saya hentikan karena ada 3. Ada 3 yang orang terapi. Ada 3 orang terapi. Kalau semua ini pagi iya, siang iya, malam iya. Nah, kalau ada apa-apa pasti saling mengklaim dong. Kan gitu. Jadi aku mundur. Seperti itu. Tante tadi selama 3 kali itu udah ada perubahan nggak? Yang namanya kan baru ya. Kan kita belum bisa lihat hasil apa-apa kalau baru 3 hari. Pasti butuh waktu, apalagi dengan kondisi yang kayak gitu. Ya, tentang respon chatnya Laura gimana Tante? Terapis apa itu? Terapi apa sih yang waktu itu Orang dilakukan? terapis apa? itu terapi tulang. Tulang. Tapi informasi dari yang Tante bawa itu apa sih sebenarnya? Kondisi Laura seperti apa pada saat setelah diobati? Mungkin pertama kali diobati apa sih? Belum, kita belum mendapatkan hasil apa-apa, itu kan baru ya, baru 3 hari. Jadi ya namanya namanya pengobatan itu baru 3 hari, begitu belum tentu ada hasil. Tante informasinya cetannya Laura nggak pernah digubris sama Tante tuh gimana Tante? Bukan, saya tidak pernah gubris. Laura terakhir chat saya itu tanggal 21 Desember. Dengan saya tidak jawab karena hari itu untuk apa lagi saya jawab, kan Gaga sudah diproses hukum, apalagi yang aku mau jawab. Mengenai Tante yang 12 bilang miliar ini seperti apa Tante tanggapannya? Pada saat dia menuntut 12 miliar, aku sudah bilang sama bapaknya, saya tidak sanggup kalau 12 miliar. Kalau hari itu dia minta Gaga bertanggung jawab dan dia minta dinikahi Laura,
Maka saya katakan ya, oke. Masih saya kasih Tante, tapi kan bentuk tanggung jawabnya mungkin lebih ke pengobatan bukan pernikahan, gimana Mungkin Tante? udah ada obrolan secara kekeluargaan apakah sanggupnya di berapa di nominal berapa? belum. Kita belum ada pembicaraan kalau sampai segitu. Tante, terkait Laura tidak menggunakan seat belt itu keterangan dari Gaga apa dari mana Tante? Lihat langsung di lokasi mobil, lihat mobil di mobilnya. Nanti lihat Di mana Iya. Tante? Di rest area. Di rest area, jadi mobilnya kondisinya tidak terpasang seat beltnya apa gimana? Seatbeltnya tetap terpasang. Yang penumpang itu tetap terpasang. Kalau yang bawa mobil itu lepas. Artinya Laura tidak menggunakan seat belt? Dia menggunakan tapi hanya dicampolin aja gitu. Oke. Tapi itu ditambah dengan keterangan Gaga nggak? Separuh ya. Separuh. Nah, yang harusnya kan itu ya gitu. Tapi itu diperkuat dengan keterangan Laura atau Gaga nggak Tante saat itu? Nanti kalau keterangan Gaga itu nanti pada saatnya ya. Sudah oke. Ya, nanti dia yang ini, nanti dia sendiri yang jawab. Tante mengenai statement yang Tante bilang kalau Laura itu cacat tuh bener nggak sih Tante? Tidak, itu bohong. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Laura itu cacat. Di mana hati nurani saya kalau saya mau bilang seperti itu, sedangkan aku sudah lihat bahwa dia itu nggak bisa jalan, masa saya ngomongin seperti itu? Kan gitu, nggak mungkin dong. Tante bener pernah transfer 20 juta ke Mama Amel? Yang 20 juta itu bukan, ya maksudnya 20 Yang juta mengenai dari asuransi. ya 20 juta ya. Seperti apa Tante boleh diceritakan? Itu ada staf saya ini nih. Yang kalau yang masalah itu ya, aku nggak terlalu paham. Seperti apa mungkin? Kalau asuransinya kan sudah udah diberikan langsung ke mamanya Laura saat itu, karena saat itu Laura tidak punya rekening karena dia warga negara asing, jadi pakai rekeningnya mamanya Laura gitu. Oh, berarti sudah menerima uangnya? Sudah, dan saya konfirmasikan dengan mamanya Laura karena sebelumnya untuk prosesnya sendiri kan 14 hari kerja saat itu, dan pada akhir Januari itu dia tanya, Mbak belum masuk ya gitu dari asuransi. Oh iya, nanti saya konfirmasi lagi. Setelah 2-3 hari pihak asuransi informasi ke saya dan sudah mengirimkan bukti transfernya, ya saya teruskan ke Mama Laura. Mungkin ada selain Laura meninggal ada komunikasi nggak antara keluarga? Tidak, kita tidak ada komunikasi setelah Laura meninggal sudah tidak ada komunikasi. Karena saya pikir Tujuan 20 juta itu permintaan Laura atau permintaan Mama? Dari mamanya Gaga. Untuk Untuk Laura. pertanggungjawaban apa? Enggak untuk Laura gitu. Pengobatan? Untuk Laura memang Dari sudah ini. Asuransi dari asuransi Jasara Harja. karena kita tidak sempat memberikan apa-apa, belum sempat memberikan uang sebesar ke Laura, ya. Makanya kita bantu apa yang kita bisa bantuin, yang mungkin asuransi ya kita bantu. Yang penting ada yang masuk, kan gitu. Tapi kalau Kalau dari selama ini informasi dari kakaknya juga Gaga tidak pernah mengeluarkan uang sama sekali untuk membantu pengobatan Laura. Nah, ini seperti apa nih Bang? Kalau dibilang tidak pernah mengeluarkan yang 12 miliar 600, ya aku tidak pernah mengeluarkan. Ya. Tapi ya selama setahun Tetapi yang waktu di rumah sakit itu kita pernah mengeluarkan, bapaknya sendiri ngeluarin. Gitu. Waktu pas mau pulang. Sebelum mengeluarkan itu untuk apa? Iya. Saat pertama kali masuk ke IGD kan karena Lauranya minta pulang gitu. Kita pulangnya nanti pulang aja ke rumahnya Gaga dulu istirahat gitu. Nah itu kan kita bawa keluar, dan itu kan ada tagihan kan sekitar 5 juta lebih, itu dibayarkan oleh bapaknya Gaga. pada saat Laura minta pulang itu persediaan dari dokter atau gimana? Kalau itu saya nggak tahu. itu atas permintaan Laura. Tante, tapi pengobatan setelah keluar dari rumah sakit sendiri gimana Tante? Jadi dokternya ngizinin langsung, nggak perlu izin karena memang dibolehkan Laura keluar sendiri. masuk lagi tadi di persidangan terbukti. Mungkin saat meminta cap jempol, kondisi Laura sendiri pas menoleh seperti apa, Mbak? Karena waktu itu memang kondisinya lagi istirahat, sedang tidur gitu. Karena mamanya sendiri yang saya bilang ini perlu tanda tangan Laura, tapi kalau tidak bisa dengan cap jempol, dan tapi Laura lagi istirahat sedang tidur. Oh ya udah yuk kita bantu aja gitu. Saya naik ke atas dan bantu untuk proses cap jempol itu. Saat itu ada siapa aja Tante? Di situ ada mamanya, ada Lauranya aja sendiri berdua. Ya udah, saya atas nama keluarganya Gaga, ibunya, papanya, saya memintakan maaf atas apa yang terjadi, atas kelalaian dari Gaga sehingga mengakibatkan musibah yang mengalami almarhum Laura.
mohon dimaafkan dan kami meminta maaf. Bang, untuk sidang agenda Kamis apa ya? Sidang agenda hari Kamis itu saya akan mengajukan ahli kalau memang memungkinkan, atau satu saksi atau 2 orang saksi. Jadi sekali lagi saya atas nama keluarga Gaga, ibunya, ayahnya meminta maaf pada keluarga almarhumah Laura dan semuanya. Ya, Sidang tanggal 30 ya Bang? 30. Kejadian kelalaian ya. Tante terakhir berarti sepengetahuan Tante setahun Gaga merawat Laura atau berapa lama? Setahun, kurang lebih setahun. Ya, Desember tanggal 8 kejadian, Laura Gaga tinggalkan rumahnya Laura itu tanggal 6 Desember 2020. Ada alasan tersendiri? 16 Desember Ada alasan 2020. tersendiri? somasi. Karena dia sudah disomasi dan dia sudah di BAP. Jadi tanggal 16 itu dijemput oleh polisi untuk di BAP. Jadi di proses hukum Di proses juga hukum, jadi dia nggak balik lagi. ditanyakan masalah uang 12,6 miliar. Ya. Jadi merasa apa sih setahun ini gitu loh. Jadi makanya saya memang ada kelalaian, kita tidak bisa pungkiri. Mohon saya meminta maaf atas nama keluarga, atas nama Gaga, karena pas saat kejadian umurnya 19 tahun. 19 betul. Umurnya Masih 19 umur tahun. 19 tahun. Jadi dia juga baru kuliah, makanya buat kuliahnya sekarang juga tidak bisa terus, tidak bisa lanjut, jadi mohon dimaafkan. Ya. Jadi sebenarnya upaya yang sudah dilakukan Gaga dan keluarga itu apa aja sih Tante? Upaya dan itikat itu? Kita upayakan hari itu karena kita tidak mampu memberikan 12 miliar itu, kita upayakan untuk dinikahkan. Tapi setelah kita ke orang tuanya Laura, bukan pertanggungjawaban nikah, tapi yang dia minta adalah pertanggungjawaban keuangan. Tante, tapi emang setelah menikah Laura akan bisa sembuh gitu maksud Tante? Atau seperti Ya, apa? setidaknya kan Gaga bertanggung jawab untuk merawat. Itu Tapi kan butuh namanya uang juga, Tante. pertanggungjawaban seumur hidup. Ya, Tapi untuk biaya sendiri Tante seperti apa? Apakah setelah menikah Kondisinya kan akan Gaga juga belum bekerja kan, masih Butuh sekolah uang juga, Tante. butuh uang untuk biaya Laura itu seperti apa? itu kan pasti. Kalau yang penting intinya kalau dia sudah menikah, kita bawa ke rumah, pasti kita bertanggung jawab dengan segala kebutuhannya. Tapi itu sempat dikatakan ke keluarga Laura kah? Saya belum sempat mengutarakan itu karena dia sudah duluan meminta 12 miliar 600. Jadi akhirnya saya urungkan niat itu mau. Karena bukan persoalan perasaan Laura yang dipikirkan, tapi bagaimana bisa dapat duit, itu aja. Jadi saya hanya pesan sama keluarganya Laura, stop untuk membuat cerita-cerita yang bohong supaya beliau juga tenang di sana, ya, itu aja. Tapi kayaknya keluarga sana masih geram Tante dengan keluarga Gaga. Ya nggak apa-apa, kalau sampai sekarang dia masih geram, nggak apa-apa. Yang lebih tahu itu yang di atas, persoalan kita bohong apa enggak, ya. Mungkin begini, saya ngambil garis tengah. Insert, turun insert. Ya, ini adalah musibah. Siapapun tidak menginginkan kejadian ini. Saya mohon dimaafkan kelalaian yang terjadi, kelalaian yang dilakukan oleh Gaga, dan Gaga pasti akan mendapatkan hukuman. Tinggal proses sidang ini seperti apa yang ada itikat baik dan tidaknya. Jadi sekali lagi untuk kesekian kalinya saya atas nama keluarga meminta maaf dan mohon untuk dimaafkan. Bang, tapi kondisi Gaga saat ini kayak Baik-baik aja, dia kan masih berapa sekarang, 20 tahun ya, 21. Jalan Ya nggak ada, dia kan juga kuliahnya sekarang nggak bisa, jadi dia ya terserah lah. Tante tadi ngeliat anaknya gimana Tante? Ada mungkin ada cerita nggak ke Tante? Enggak, ya saya Kesalahan kan hanya sudah pesan sama Gaga bahwa Satu-satu. ada cobaan buat kamu, ambil hikmahnya aja lah, jalani, kan gitu. Sebagai orang tua Jalani siap aja. nggak dengan Gaga nanti di penjara selama 5 tahun? Kalau persoalan siap dan tidak itu sebenarnya kalau dipikir orang tua siapa, orang tua mana yang tega lihat anaknya seperti itu, pasti tidak. Tapi apapun itu dia harus bertanggung jawab, kan gitu. Gaga ada minta maaf atau ngomong sesuatu ke Tante? Ya dari awal dia sudah minta maaf, Apa yang dikatakan ke Gaga ke Tante? hanya mengingatkan untuk lebih hati-hati lagi, karena kita nggak bisa terlalu terlalu dalam kenanya dengan kondisi seperti itu. Ya.